gede nih. Wes Kan harusnya putih. Nah ya harusnya putih. kan wis ana isine kabeh Dirusak ya. Jadi kok. Karena telat Pak, harusnya Telat. begitu Nggak boleh telat. wes apa ngobrol dulu. Ngobrol mawon. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad amma ba'du. Dulur-dulur semuanya, teman-teman semuanya, hari ini saya di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Gerapak, Purworejo. Saya berkunjung ke salah satu peternak sutra yang dalam tanda kutip mereka ini korban dari pelatihan ya. Sehingga hampir putus asa menernak sutranya, Sutra Samia, sutra yang merupakan salah satu penghasil serat alam juga ya, yang diambil dari proteinnya, karena serat alam itu bisa terdiri dari dua, dari yang hewani, ada yang dari selulosa atau dari tumbuhan. Nah, hari ini kita akan coba eksplor tentang Sutra Samia yang ada di Purworejo. Nanti kita wawancari orangnya, kenapa dan bagaimana, begitu ya. Sekilas kita bisa lihat tempatnya seperti ini. Nah, ini kandangnya, kandang Sutra Samia ini. Kita bisa lihat di sini teman-teman, sutra ini makannya pakai daun jarak ya. Pakan terbaik dari Sutra Samia ini dengan daun jarak. Tapi dia kalau mau dengan menggunakan pakan semacam misalnya ketela, karet, itu juga bisa. Tapi hasilnya tidak akan sebagus kalau menggunakan daun jarak ya. Nah, ini cukup sederhana. Ini kemarin menurut informasi sudah bisa sampai 70.000 kepompong. Cuma persoalannya karena teman-teman ini setelah pelatihan bayarnya ini tidak kunjung datang, mereka hampir putus asa dan akibatnya seperti ini. Ini akhirnya jadi barang reject. Kenapa jadi barang reject, teman-teman? Di sini kita lihat, harusnya idealnya ketika dia masih di dalam kepompong ini harus dibongkar sehingga tidak sampai ulatnya itu hanya kupu-kupunya keluar. Kalau kupu-kupunya keluar ini warnanya jadi jelek gini, jadi kotor seperti ini. Ini kupu-kupunya sudah sampai pada sini, dan bahkan mohon maaf ini sampai bertelur nih. Ini telur-telurnya nih, kita lihat nih, ini telur nih, nanti ini akan jadi ulat lagi di sini, akan menetas lagi. Ini karena kemarin hampir putus asa ini yang punya ini. Sebagian juga ini sudah ada yang mati karena agak kelaparan mungkin ya. Nah, ini Sutra Samia rich ini. Ada sampai beberapa tuh sudah mulai ada yang mau berkepompong. Jadi ketika mereka mau bertelur, mau berkepompong ini dia naik ke atas. Ya, dia akan bersembunyi di atas ini. Nah, ini cuma sayang, nah ini ya, dia bersembunyi di sana mencari tempat. Nah, ini sudah ada, dalamnya sudah ada kepompongnya. Ya, kita akan kulik nanti dari teman kita ya, Pak Klik namanya, bagaimana mereka mengembangkan ini dan bagaimana harapan mereka ke depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa koneksikan pasarnya sehingga mereka bersemangat lagi untuk mengembangkan Sutra Samia ini yang juga sesungguhnya permintaan pasarnya cukup besar dan bahkan masih kurang, cuma karena harganya yang agak spesial, relatif mahal, pasarnya juga tertentu. Ketika tidak punya jaringan, tidak punya alur pasarnya, ini juga jadi masalah juga ya, cukup jadi masalah. Oke teman-teman, konstruksi kandangnya ya sederhana seperti ini. Ini kemarin beliau katanya habis 10-an juta untuk membuat kandang ini. Nah, ini konstruksi raknya dibuat seperti ini. Ini pakai kerdus. Ya, ini nanti uletnya pada bersembunyi di sini kalau sudah mau bertelur. Nah, ini. Simple ini, konsepnya simple. Udah pada sampai sembunyi.
Ya, nih banyak banget nih telat ini. Banyak sekali nih, sampai nggak dipanen ini. Oke teman-teman, kita nanti ngobrol di sana sama ownernya. Teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Pak Keli, salah satu leader yang mengembangkan Sutra Samia, Sutra Ricci ini di daerah di zona banget disebut Ketawangrejo, Gerapak Purworejo. Nah, ini kita ingin wawancara bagaimana beliau ini mengawali ini Sutra ini. Ceritanya gimana Pak? Jangan sampaikan ke teman-teman pemirsa. Ceritanya dari teman menginformasikan ikut pelatihan budidaya Sutra Samia, tapi setelah saya coba itu antara teori dan praktek itu sangat jauh berbeda. Ya. Jadi teorinya 100.000 ulat sutra itu makannya 25 kilo per 24 jam. Tapi ternyata 10.000 ekor, 100.000 ekor 25 kilo per 24 jam setelah instar ketiga. Kenyataannya itu 1.000 ulat sutra setelah instar ketiga itu 3 sampai 4 kilo per hari. Asumsikan aja 4 kilo. 4 kilo dikalikan 100.000. Berarti 4 kuintal. 4 kuintal. Ya. Jadi informasinya 25, faktanya 4 kuintal. Wah, ini Om bikin shock Pak ya. Ya. Oh, jadi gitu ya. Setelah terjun dari situ saya terus terang shock. Sampai ini nggak begitu terawat, sampai coklat-coklat begini itu sebenarnya saya kewalahan dengan pakan. Ya, makanya dari teman-teman yang belum budidaya, monggo belajar dulu yang benar-benar sudah pengalaman, jangan hanya dari teori Pak. Oh gitu ya. Oke, fakta yang lain itu kan fakta pertama yang tidak sesuai ya Pak ya. Fakta yang lain yang agak beda Pak misalnya atau yang berbeda. Yang misalnya dari pakan ya, untuk sekian ratus ribu itu butuh titik tanam jaraknya berapa yang bisa untuk mensuplai pakan secara kontinu? Itu kalau 100.000 diambil 4 kuintal per hari ya kira-kira 3.000 batang Pak. 3.000 batang. Satu pohon jarak ini bisa menghasilkan berapa kilo? Kurang lebihnya? Itu kalau belum diambil bisa 1 kilo Pak. Satu pohon 1 kilo ya. Berarti kalau 400 kilo per hari itu butuh sekitar 400 pohon. 400 pohon sampai ngentung berapa hari dari instar 3 itu? Ya, instar ketiga itu biasanya umur 17 hari Pak. Jadi 5 hari lah, 5 hari. Berarti 4 kali 5 butuh 2 ton ya? 2 ton. Berarti kalau 3.000 ya cukup lah. 3.000. Nah, padahal jenengan nanam berapa ribu? Saya nanamnya 1.500. Wah ya stres ya. Harusnya nanam 3.000 cuma 1.500. Kelabaan. Ini barang harus memakan terus. Saya ngarit sampai Kebumen Pak. Masya Allah. Ya. Oke. Biar lebih lengkap. Sedikit kita cerita tentang dari awal. Misalnya ini ya di belakang ini kan ada ini ya tempat pembibitan ya Mas ya. Nah dari telur seperti ini itu kemudian menjadi ulat itu berapa hari? Netas 7 hari Pak. 7 hari pertama dia akan menetas. Kemudian ketika menetas itu sudah disediakan pakan ya? Pakan. Oke, masuk instar 1 dari 7 hari ke 0 lagi kan? 0 jadi ulat. 0. Dari ulat 0. Nah. Hari ketiga tidur, hari keempat makan, tidur makan sampai hari ke-7 tidur lagi, terus 8, 9, 10 makan, 11 tidur. Ya, instar ketiga. Instar ketiga itu setelah itu makan terus ya? Sampai 17 kokon. Hari sampai kokon ya? Iya, sampai naik kokon. Nah, baru itu selesai kegiatan mencari makan. Gitu ya. Ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ya teman-teman. Ketika kita memulai satu bisnis baru, itu memang kita harus teliti. Teliti itu dari sisi teknis pemeliharaannya, budidayanya. Ya kita harus bertanya pada ahlinya. Yang kedua, yang tentu lebih penting lagi adalah aspek pasar. Siapa sih yang menjamin pasar dari bisnis ini? Nah, ketika ini tidak terkoneksi, pasarnya misalnya ini sudah budidayanya sudah sangat bagus.
tapi pasarnya tidak terkoneksi, juga nanti tidak bisa jual juga, gitu kan? Itu yang pertama. Atau pasarnya bagus tapi budidayanya bermasalah karena beberapa faktor teknis tadi tidak dikuasai atau misinformasi. Contoh tadi misalnya informasinya untuk 100.000 ekor itu harusnya butuh 3.000 batang atau perharinya harusnya 400 kilo. 400 kilo. Ternyata di teori hanya 25 kilo. Ini kan wah, jauh sekali dari 25 kilo ke 400 kilo kan gitu kan. Ini yang bikin shock kan. Nah, akhirnya ini sudah habis duit banyak, setengah putus asa gitu, sampai ini seratnya warnanya jadi seperti ini karena ini beliau ini telat dalam pengupasan. Karena kalau tidak telat ngupas ini putih. Nanti warnanya akan putih, masuk grade A. Nah, misalnya seperti ini. Cantik-cantik. Ya, cantik-cantik. Ini yang telat sampai kepunya keluar, ini kena serbuk dari bulu dari kupu itu warnanya jadi seperti ini. Gitu ya teman-teman. Ya, ini kita ambil hikmahnya aja. Ini udah habis berapa duit Pak untuk investasi kandang dan sebagainya nih? Ini untuk kandang dan tenaga itu 10 juta lebih. Itu lebih, belum termasuk pelatihan, tanam jarak dan yang lain-lain. Ya, mudah-mudahan nanti ada jalan lain ya. Ya, ada balik di hikmah di balik masalah ini. Ya, mudah-mudahan nanti coba dievaluasi lagi. Mungkin kalau bisa dilanjutkan karena sesungguhnya potensi pasarnya sesungguhnya besar di sutra ini gitu kan. Tapi tadi memang harus dihitung-hitung betul. Kalau mampunya sehari tidak sampai hanya 50.000 ya 50.000. Ya nanti mungkin juga tidak bisa dijadikan pokok juga mungkin ya. Ya nggak bisa ya. Nanti hanya untuk nilai tambah mungkin ya. Karena waktunya habis untuk ngarit. Ya. Itu. Ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan dari sini ada sedikit kisah inspirasi. Jadi mohon maaf Pak Keli dan teman-teman ini termasuk dalam salah satu dalam tanda kutip korban pelatihan ya. Dimana di situ ada pelatihan dengan bayar nilai X rupiah. Ada beberapa orang, kemudian karena optimismenya, karena di faktor-faktor yang lain ini sudah pengen usaha baru gitu ya Pak ya. Harapannya sesuai harapan, ternyata ini tidak menjadi kenyataan. Nah, untuk yang lain tolong teman-teman lebih berhati-hati untuk meneliti informasi, menverifikasi informasi, data-datanya dikumpulkan. Begitu semuanya sudah fix, silahkan dieksekusi. Kalau belum ya janganlah, karena resikonya seperti yang dialami oleh Pak Keli dan teman-teman di sini. Sudah nanam jarak, sudah buat kandang, sudah beli bibit, tapi hari ini belum ada return yang bagus yang untuk mengembalikan minimal pokok modalnya itu ya Pak ya. Ya mungkin bisa bersabar dan mudah-mudahan nanti ada alternatif lain Pak Keli. Gitu ya teman-teman, kita terima kasih sekali Pak Keli pertemuan kita di siang hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi yang baik bagi teman-teman yang lain. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video kami. Mudah-mudahan terus bermanfaat. Hari ini kita bicara serat alam tentang Sutra Samya Ricini. Dilaporkan dari Gerabak Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini kotoran dari ulat sutra itu. Ini konon kabarnya untuk pupuk ini sangat baik sekali ya untuk pupuk. Kemudian ini 1 minggu. Umuran 1 minggu, tetesan dari ulat sutra. Ini yang masih bayi sekali juga ada. Ini kecil sekali ini, nggak kelihatan. Mau ngasih tau Pak, bawa pulang. Setangkir rokok. Ini Saya malah pengen bibit bunga ya. oh. Ya, sip. Ya teman-teman, ini adalah tempat untuk breeding ya. Ini kupu-kupu tadi udah jadi kupu dimasukkan sini, dia kemudian akan kawin ya, dan hidup mereka tidak lebih dari 2 jam kayaknya. Begitu dia kawin, kemudian keluar telurnya ya, kemudian dia akan akhirnya langsung akan mati. Ini satu telur itu satu indukan tuh kurang lebihnya 1 spot ini begitu ya. Mereka kita bisa lihat nih satu renteng ini
Nah, kemudian nanti kita pindahkan dia ke rak tadi, kemudian nanti dia akan menetas. Biasanya berapa hari Pak Klik menetasnya Pak Hari? 7 hari. 7 hari dari ini sudah menetas. Wah, ya. Ini yang baru seger warnanya yang agak kehijau-hijauan ini. Nanti semakin gelap berarti sudah siap untuk ditetaskan. Ya, Dipindah tempatnya. pindah tempatnya ini. Ya, ini kan bisa dilepas, diangkat. Nah, tuh, kita bisa pindah-pindah. Ini kita mau lihat nih. Ini yang cukup banyak nih, satu renteng. Nah, ya, simpel sekali, simpel sekali.